Presentasi ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Gloria Kristiani Mahuri dengan NIM 23130001, kelas A Teknik Informatika, Diploma 3, mata kuliah Arsitektur Komputer. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Sini ada latar belakang. Yang pertama, definisi arsitektur komputer. Definisi arsitektur komputer ini ada desain dan struktur sistem komputer yang mencangkup hardware dan software untuk kinerja optimal. Yang kedua, pentingnya arsitektur komputer. Ada kebutuhan untuk menangani beban kerja kompleks dan beragam. Dan pemilihan prosesor yang tepat, manajemen memori efisien, dan konsumsi daya optimal menjadi fokus utama. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini meningkatnya kompleksitas dan berbagai aplikasi. Ini memerlukan arsitektur yang lebih canggih dan efisien. Kita akan masuk di A, analisis kebutuhan sistem. Sini yang pertama ada jenis prosesor. Jenis prosesor ada CPU atau biasa disebut sebagai Central Processing Unit. Ya, di sini dia fleksibel untuk aplikasi umum dengan berbagai perhitungan dan pengolahan data. Yang kedua, ada GPU atau biasanya disebut Graphics Processing Unit. Dia ideal untuk komputasi paralel seperti machine learning dan analisis data besar. Yang ketiga, ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Ini didesain untuk tugas spesifik seperti penambangan Bitcoin dengan efisien tinggi dan latensi rendah. Yang kedua, ada pemilihan prosesor yang tepat. Dia bergantung pada aplikasi spesifik. Yang kedua, GPU dan CPU untuk data besar dan machine learning, sedangkan ASIC untuk tugas sangat terfokus. Kita akan masuk di manajemen memori dan input-outputnya. Yang pertama, terlihat pengolahan akses data besar. Di pengolahan akses data besar, ada memori utama atau biasa disebut sebagai RAM. RAM, penyimpanan data sementara yang sering diakses dengan manajemen memori seperti paging dan segmentation. Dan juga ada penyimpanan sekunder atau biasanya disebut sebagai SSD atau HDD. Ini digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, dioptimalkan dengan virtual memory. Yang kedua, strategi caching untuk pengolahan data real time. Kita akan lihat di caching hierarchy. Di sini ada L1, L2, dan L3. Ini mengoptimalkan kecepatan akses data. Dan juga ada read back dan read talks chase. Ini memastikan konsistensi data antara chains dan memori utama. Yang ketiga, prefetching. Prefetching ini dia memprediksi dan membuat data yang akan dibutuhkan untuk mengurangi latensi. Kita akan lihat di analisis konsumsi daya. Di analisis konsumsi daya ini, yang pertama ada perbandingan prosesor tradisional versi ARM. Kita akan lihat yang pertama ada prosesor tradisional atau x86. Ini lebih kuat, namun dia boros daya. Kita akan lihat yang kedua, ARM. ARM ini fokus pada efisien data dan lebih hemat untuk perangkat mobile dan embedded system.
Yang kedua, rekomendasi desain sistem. Di rekomendasi desain sistem ini ada ARM. ARM ini untuk perangkat mobile dan embedded. Ini dia hemat daya dan mempunyai kinerja memadai untuk aplikasi sehari-hari. Hibrida CPU dan GPU ini optimal untuk aplikasi data intensif seperti data science dan AI atau Artificial Intelligence dengan pengolahan data efisien. Dan yang ketiga, prosesor multi-core dengan manajemen data dinamis. Prosesor multi-core dengan manajemen data dinamis ini dia menyediakan keseimbangan antara performa dan efisien daya. Kita akan masuk di kesimpulannya. Di sini ada kesimpulan yang pertama, pemilihan prosesor harus disesuaikan dengan aplikasi dan kebutuhan sistem. Yang kedua, CPU cocok untuk aplikasi umum, GPU untuk komputasi paralel, dan AIC untuk tugas spesifik. Dan yang berikutnya, manajemen memori dan caching yang tepat meningkatkan kinerja, terutama untuk aplikasi real-time. Ada juga konsumsi daya diminimalkan dengan menggunakan prosesor efisien daya seperti ARM dan desain sistem cerdas dalam mengatur daya. Di sini juga ada saran. Saran ini fokus pada keseimbangan antara performa tinggi dan konsumsi daya. Ini juga gunakan sistem dengan arsitektur hibrida, manajemen memori yang efisien, dan prosesor yang tepat untuk hasil optimal dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.